Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, kita berdoa memohon kepada Allah agar aib kita, kekurangan kita, cacat kita tidak dibuka oleh Allah. Kita ini disebut orang baik, malah dipanggil ustadz, kiai, tokoh masyarakat, karena aib kita ini tidak dibuka sama Allah. Allah masih sayang kepada kita. Karena itu kita memohon, ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna, wahai Allah yang mengetahui rahasia daripada saya, daripada bapak, ibu, saudara semuanya. La tahtiki sitra anna. Jangan kau buka ya Allah aib kita, kekurangan kita, cacat kita. Karena Allah tutup. Allah sayang kepada kita. Allah tutupi aib kita, cacat kita, kekurangan kita. Jangan kau buka itu tirai ya Allah. Wa'afina wa'afu anna. Berilah kepada kami afiah, kesehatan, lahir dan batin. Wa'afu anna. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Dan semua yang hadir di sini. Wa kullana haitsu kunna, di mana saja kami berada. Ini doa. Doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dipermalukan. Dipermalukan oleh sebab perilaku kita. Makanya Allah itu marah, tidak suka kepada orang yang mujahirin. Mujahir itu artinya orang yang terang-terangan berbuat dosa. Atau dia melakukan dosa, ngumpet, nggak ada yang tahu. Dia ceritakan ke sana kemari. Itu namanya mujahirin. Allah akan mengampuni dosa kita. Semuanya akan diampuni. Kecuali orang yang mujahir. Orang yang terang-terangan dengan dosa, bahkan bangga dengan dosanya. Kemarin-kemarin sudah melakukan maksiat dan dosa. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia cerita ke kanan, ke kiri. Semalam, kemarin saya mabuk. Habis 10 botol. Nggak ngaruh tuh. Kemarin saya berzina. Beli pelacur di sana. Cerita kemana-mana. Padahal tidak ada yang tahu. Kecuali dirinya dengan Allah. Kok dengan bangga cerita-cerita kepada orang lain. Ini namanya mujahirin. Orang yang terang-terangan dengan dosanya. Orang yang bangga dengan maksiatnya. Allah sudah sayang ditutup, kok dibuka. Tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita membuka aib kita sendiri nggak boleh. Termasuk juga membuka aib orang lain. Jangan. Ini musim lebaran, halal bihalal, biasanya kumpul dengan keluarga, dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga. Ya akhirnya nyari judul pembicaraan. Nah suka-suka kita itu melanggar. Lompat pagar dengan tema membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan cacat orang lain. Allah, jangan. Jangan. Kenapa? Pertama, kalau ada orang lain bercerita kepada saya tentang aib orang lain, cerita kekurangan orang lain, itu si fulan nolong kemarin kiai. Oh itu si fulan, nggak bener kiai kelakuannya. Padahal si fulan sudah nutupin itu maksiatnya. Diceritakan kepada saya. Saya ingatkan, kalau ada orang macam begini, orang yang bercerita ini, kalau keluar dari tempat saya, dia akan menceritakan kejelekan saya. Dia akan menceritakan kekurangan saya. Dia akan mengumbar aib saya.
Jadi kalau ada orang lain datang kepada kita menceritakan kejelekan orang lain, stop. Anda jangan juga menikmati. Bahaya. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, orang juga punya lisan. Orang juga punya mata. Apalagi sekarang. Membicarakan kejelekan orang lain itu tidak harus berkumpul di dalam satu majelis. Ada di grup-grup WA, di status kita, di Facebook kita, di Twitter kita, di IG kita. Kita membicarakan kejelekan orang lain. Ya podo ibu. Sama. Kalau kepingin hidupmu selamat, hidupmu bahagia, jangan sekali-kali membicarakan kekurangan orang lain. Kenapa? Orang lain juga punya lisan, orang lain juga punya mata, orang lain juga punya HP, punya alat untuk membuka aibmu. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita itu membuka aib orang lain. Kalau kita membuka aib orang lain, tunggu saatnya aib kita akan dibuka. Allah la ilaha illallah. Terus bagaimana Pak Kiai? Kita ini kan punya aib. Iya, punya cacat. Iya, punya kekurangan. Iya. Sebenarnya ada solusi. Ada solusi. Taghatta bi athwabis sakha'i fa innani ara kulla aibin fas-sakha'u ghita'u. Kalau Anda punya aib, saya punya aib, pasti itu kekurangan kita ini sebenarnya bisa ditutup dengan sakha, dengan dermawan. Memberi, membantu, memberi, berbagi. Dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Kalau memang dasarnya dermawan, dia akan memberi. Kalau punya ilmu, akan ngasih ilmu. Kalau punya tenaga, akan bantu dengan tenaga. Kalau punya uang, akan bantu dengan uang. Kalau dia punya pikiran, akan bantu dengan pikiran. Memang dasarnya dermawan. Maka dermawanlah kamu. Dermawan. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu akan dapat menghilangkan kejelekan. Jadi ibarat ada gelas berisi air yang kotor, maka kalau air itu, gelas tersebut dituangin air, ditambah air, tambah penuh, tambah luber, terus kita tambahin, maka air di dalam gelas yang kotor tersebut akan menjadi bersih, tergantikan dengan air yang baru. Yang bersih. Demikian juga kehidupan. Kita punya aib, ya. Kita punya kekurangan, iya. Taghatta bi athwabis sakha'i. Hendaknya kita ini berbaju dengan baju kedermawanan. Dermawan, jud. Ya, suka memberi, suka membantu, suka berbagi. Maka ara kulla aibin fasakha'u ghita'uhu. Saya melihat itu aib akan ditutupi oleh kedermawanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah sekalian. Halal bihalal penting, tapi jangan sampai menjadi halal biharam. Oleh sebab kita ngumpulnya halal, silaturahminya halal, tapi dicampur aduk dengan ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Itu namanya halal biharam. Na'udzubillah. Semangat terus untuk berbuat kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.